Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti dan teman-teman saya Ahmad Wildan Syabani dan Lisnawati Nuraida. Di sini kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang profil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini saya akan membacakan tentang ruang lingkupnya terlebih dahulu. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kelahiran, yang ketiga silsilah, yang keempat pendidikan, yang kelima gelar, yang keenam karya tulis, yang ketujuh wafat, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang wali besar yang berasal dari Iran. Beliau juga seorang guru yang telah mencetak banyak sekali para ulama-ulama yang terkenal. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tokoh fikih atau ulama fikih yang sangat terkenal. Beliau juga seorang ulama sufi yang terutama di Indonesia. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai Raja Wali. Dan yang terakhir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diakui sebagai pendiri tarekat Qadiriyah. Yang pertama yaitu mengetahui sejarah kelahiran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibnu Imad menyebutkan bahwa nama lengkap Syekh ini adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Himsh bin Al-Hasan Al-Mutsana bin Hasan Al-Mujtaba bin Ali bin Abi Thalib. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Al-Ghaus Al-A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Riwayat yang pertama yaitu bahwa ia lahir pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Riwayat yang kedua menyatakan ia lahir pada 2 Ramadan 470 Hijriah. Memang sedikit berbeda dalam hari, namun riwayat yang kedua itu lebih dipercaya oleh ulama karena silsilah Syekh Abdul Qadir bersumber dari Khalifah keempat Sayyid Al-Murtadha melalui ayahnya sepanjang 14 generasi dan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Syekh Sayyid Abdurrahman Jami' memberikan komentar mengenai asal-usul Al-Ghaus Al-Azam sebagainya dia berkata, ia adalah seorang sultan yang agung yang dikenal sebagai Al-Ghaus Al-Azam yang mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Kemudian selanjutnya mengenai silsilah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama dari jalur ayah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abdul Soleh bin Abu Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad Al-Akbar bin Daud bin Musa As-Sani bin Musa Al-Sani bin Ja'un bin Abdullah Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu suami dari Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua yaitu dari jalur ibu. Dari jalur ibu yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Ummu Khair Fatimah binti Abdullah Atta bin Mahmud bin Kamaluddin Isa bin Abi Jamaluddin bin Abdillah Sami Az-Zahid bin Abu Alauddin bin Ali Ridho bin Musa Al-Qadhim bin Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu suami dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika usianya 18 tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggalkan Jilan menuju ke Baghdad. Beliau ingin menambah pemahaman serta pengalamannya. Setelah tiba di Baghdad,
Beliau berniat untuk belajar di Madrasah Nizamiyah yang kala itu dipimpin oleh Imam Al-Ghazali. Namun karena tidak diterima, beliau pun memutuskan untuk belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Husain Al-Fara, Abul Al-Khattab, dan Abu Sa'ad Al-Mukharrimi. Suatu ketika, Abu Sa'ad Al-Mukharrimi membangun sebuah sekolah kecil-kecilan di daerah yang bernama Ayaz. Melihat kemampuan dan keluasan wawasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Sa'ad pun menyerahkan pengelolaan sekolah tersebut sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir sendiri. Beliau bersungguh-sungguh dalam mengajar dan bermukim di sekolah itu. Tak hanya itu, beliau juga menyampaikan nasihat-nasihat kepada orang-orang sekitar. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang bertaubat dan berniat ingin belajar di sekolah tersebut. Suksesan dalam berdakwah dan keluasan wawasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat umat Islam banyak memberi gelar kepada beliau. Di antaranya seperti Muhyi al-Din wa al-Sunnah, Al-Imam Al-Jahid, Al-Arif Al-Qudwah, dan Syekh Al-Islam. Beliau juga menyandang gelar sebagai Raja para Wali, bukan tanpa sebab. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhatarah karangan Habib Ali Hasan Al-Baharun yang merupakan bunga rumpun dari guru-gurunya dikisahkan. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan dua orang yang cukup cerdas. Ketiganya berniat untuk mengunjungi wali besar yang berpangkat Al-Ghus di sebuah pelosok. Dari kedua teman Syekh Abdul Qadir sendiri, mereka berniat ingin menguji kemampuan wali besar itu. Namun, Syekh Abdul Qadir sendiri hanya ingin bersilaturahmi dan mencari berkah. Setibanya di sana, wali itu langsung memahami apa tujuan dan maksud dari ketiganya dengan menggunakan mata batin. Beliau berkata bahwa kedua teman Syekh Abdul Qadir akan mendapatkan petaka karena ada sepercik kesombongan dalam hatinya. Syekh Abdul Qadir sendiri mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diangkat menjadi raja para wali di seluruh dunia ini. Atas izin Allah, perkataan yang pernah dikatakan oleh ulama agung terdahulu didengar oleh seluruh para wali di dunia ini. Karya tulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada dua karya tulis beliau, yang pertama hasil karya tangannya sendiri, dan yang kedua hasil dari muridnya yang kemudian menisbatkan kepadanya. Tetapi ada tiga karya tulis yang paling terkenal. Yang pertama, kitab Tafsir Al-Jailani, yang kedua kitab Al-Gunyah li Thariqil Haq, dan yang ketiga kitab Futuhul Ghaib. Langsung saja pada kitab yang pertama, yaitu kitab Tafsir Al-Jailani, kitab yang bercorak sufistik, yang pemikirannya pasti tidak akan jauh dari pengarangnya yang ahli dalam tasawuf. Kitab ini berisi tentang atau hampir semua ayatnya mengandung unsur-unsur ketauhidan. Dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis lampiran munajat yang berisi tentang Asmaul Husna dan syair-syair sufi dalam jilid terakhir kitab ini. Dan kitab yang kedua yaitu kitab Al-Gunyah li Thariqil Haq, yang berisi tentang adab-adab syariah yang terdiri dari fardu-fardunya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan tingkah laku. Dan kitab yang ketiga yaitu kitab Futuhul Ghaib atau disebut Ilham-Ilham Ghaib, yang berisi 78 pembahasan, tetapi di sini saya akan menyebutkan 6 pembahasan saja. Yang pertama tentang suluk, yang kedua tentang syariat, yang ketiga tentang akhlak, yang keempat tentang hakikat, yang kelima tentang kewalian, dan yang terakhir tentang ilham.
Qadir Al-Jailani wafat pada hari Sabtu tanggal 9 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau 1165 Masehi pada saat usia 91 tahun. Beliau dimakamkan di tempat pengajiannya yaitu di Madrasah Abi Sa'id Al-Mukarramah di Baghdad. Beliau wafat dikarenakan terkena penyakit yang pada saat itu sedang merajalela di Baghdad. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.